Seperti sudah saya sampaikan, eh, bahwa sebelum perkuliahan selalu ada dari teman-teman yang menyampaikan hasil bacaannya ya. Kemarin kan ada tugas ya, ada tugas untuk mencari tentang hakikat pendidikan, pengajaran dan pelatihan gitu ya. Nah, mangga siapa yang mau menyajikan hasil bacaannya? Boleh berbagi untuk share screen menjelaskan. Ini dari siapa yang mau eh, menyajikan hasil bacaannya di Bapak Ibu? Belum nanti Pak Andika. Saya coba ya, Prof. Enggak Pak Andika, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk sharing ya dari tugas yang diberikan oleh Prof. Johar untuk pagi ini ya tentang makna pendidikan, pengajaran dan pelatihan dari perspektif pedagogik. Halo? Ya, Ya, silakan Pak Andika, baik, mangga. baik. Secara etimologi atau dari sisi akar bahasa pendidikan berasal dari kata pedagogi dari bahasa Yunani, ya, artinya pais artinya anak dan agogos artinya mendidik, ya. Jadi pedagogi berarti mendidik atau bimbingan yang diberikan kepada anak. Apakah berarti juga kalau kita di kajian pedagogik ini berarti kita masih anak-anak? Nah, ini mungkin nanti Prof yang menjelaskan lebih lanjut karena ini di bawah juga saya sampaikan bahwa ada istilah juga yang disebut Nah, dengan andragogi. kemarin saya bilang Bu Ibu untuk yang Valentron Bilas itu tanpa Itu pembesar. Pak Sumarlin bocor. Ah, udah. Andragogi karena andros atau berarti orang dewasa. Jadi andragogi berarti pembelajaran untuk orang dewasa. Ya, jadi ada pedagogi. Kemudian di tahun 70-an juga ada istilah yang diperkenalkan yaitu andragogi karena untuk membedakan antara pedagogi yang berarti untuk anak dan andragogi untuk dewasa gitu. Nah, saya memulai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa yang dimaksud pendidikan adalah usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar, nah mulai dari agar ini adalah sebenarnya tujuan ya, berarti tujuan pendidikan nasional adalah agar peserta didik menjadi saya secara aktif mengembangkan potensi ya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Jadi, eh, saya mengambil simpulan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini bahwa pendidikan adalah sebuah proses pengembangan potensi peserta didik. Eh, Kemudian kalau kita ngambil dari Sistiknas tadi atau Undang-Undang Nomor 20 tadi, saya coba membuat simpulan bahwa dari outcome itu kalau kita kelompokkan ada 4 yang menjadi simpul kurikulum gitu ya. Menjadi pribadi yang beriman bertakwa, kita bisa simpulkan ini pendidikan kita memang tujuannya adalah ke akhlak,
Kemudian yang kedua adalah membangun logika ilmiah, yaitu menjadi pribadi yang berilmu dan kreatif. Yang ketiga adalah dari aspek kepemimpinan, ya, menjadi pribadi yang sehat. Orang sehat kan bisa memimpin dirinya sendiri, ya, cakap, bertanggung jawab. Jadi dimulai dari kepemimpinan diri sendiri untuk kemudian bisa memimpin orang lain, memimpin masyarakat. Kemudian dari aspek kewirausahaannya, ya, mengembangkan potensinya lebih lanjut sehingga dia bisa mandiri, menghidupi diri sendiri maupun kemudian bermanfaat kepada orang lain dan demokratis. Nah, dari jurnal-jurnal yang coba saya telaah ataupun buku yang juga coba kami telaah begitu. Definisi dari pendidikan adalah kalau menurut Munir Yusuf adalah seusaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tujuan tertentu, satu tahapan tertentu, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Jadi kalau Bapak dan Ibu menempuh pendidikan S2 jadi pusing, nggak bahagia lahir batin, berarti ada yang salah. Tujuan pendidikannya tidak tercapai begitu. Ataupun yang kedua dari buku karya Rahmat Hidayat dan Abdillah bahwa usaha sadar, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan, mengembangkan potensi jasmani dan rohani, ya, agar akhirnya tujuannya mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Jadi orang yang terdidik kalau kemudian tidak mampu melaksanakan tugas-tugas secara mandiri, nah ini dipertanyakan apakah pendidikannya berhasil atau tidak. Kan secara tidak langsung kesimpulannya begitu. Nah, kalau kita telaah menurut kamus bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ya. Jadi kalau dari sini eh, sepertinya bahwa pendidikan itu adalah satu hal yang besar dan pengajaran dan pelatihan adalah bagian dari pendidikan. Seperti tergambar di dalam eh, apa namanya bagan yang coba saya buatkan di samping ini. Kemudian kita beralih kepada definisi tentang pelatihan. Latihan menurut Iswan adalah kegiatan yang mempelajari kemampuan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Diberikan melalui prosedur yang lebih sistematis dan terorganisir untuk mencapai kerja yang efektif dan efisien. Ataupun menurut Lea Lasari, upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai atau karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Jadi, eh, pelatihan ini lebih spesifik untuk melakukan pekerjaan yang ada saat ini, ya. Misalkan eh, ini tujuannya adalah keahlian, ya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan satu pekerjaan tertentu. Ya, ibaratnya atau sebagai satu ilustrasi, kalau kita tidak bisa bersepeda dulu, ya kita kan latihan sepeda, gitu ya. Untuk satu olahraga tertentu kita latihan bulu tangkis. Gitu. Jadi sangat-sangat spesifik terkait dengan satu tipe pekerjaan tertentu. Ataupun menurut salah satu jurnal bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pemikiran, ya, mengembangkan eh, apa namanya, ya mengembangkan pemikiran, ya. Sedangkan pelatihan di satu hal di eh, sedangkan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan performa di dalam melakukan sesuatu. Ya. Kemudian pengajaran, ya, dari jurnal yang coba saya eh, telaah begitu, menurut Raja Gopalan, ini bukan orang UPI, ya, walaupun ada isolanya begitu. Ya. Kegiatan membagi pengalaman atau menyampaikan informasi keahlian dari satu orang kepada orang lain, ya. Atau
pun menurut Smith proses untuk marang ya. Eh, dan me- tervin apa ya, belajar mengenai sesuatu hal yang khusus ya, particular things ya. Nah, nah, intervensinya ataupun hal-hal yang dapat dilakukan adalah bisa dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan mereka ya, memberikan informasi, memberikan penjelasan ya tentang sebuah fenomena dan seterusnya sebagaimana tercantum di sini. Dan memfasilitasi pelajaran, pengajaran perlu juga dua arah. Seperti di sini ada bahwa seorang siswa harus membuat catatan, terus kemudian terlibat aktif dalam diskusi, ada penugasan, simulasi, praktek. Ya. Ini menurut pendapat dari Mark Smith. Ya. Sehingga korelasinya antara pendidikan, pelatihan, dan pengajaran, jadi sebagaimana saya coba buat di dalam gambar ini ataupun diagram ini bahwa pengajaran dan pelatihan adalah bagian dari pendidikan ya. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa eh, pelatihan itu bagian dari pengajaran. Nah, kalau begitu bentuk diagramnya bisa jadi berbeda lagi karena ada satu lingkaran kecil di dalam pengajaran itulah pelatihan. Yang kalau kita lihat di Indonesia, pendidikan itu eh, menurut undang-undang terbagi menjadi pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal yaitu yang kita tempuh mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian non formal ada kesetaraan, keaksaraan, keterampilan dan seterusnya. Sedangkan pendidikan informal adalah keluarga dan lingkungan. Eh, Cuma mungkin yang jadi pertanyaan kenapa seolah-olah di Kementerian Pendidikan jadi Kementerian Persekolahan ya, tidak terlalu fokus pada yang lain, tapi itu hal yang lain lah. Mungkin kita tidak bahas di kesempatan ini. Eh, Mungkin seperti itu, Prof, yang bisa saya paparkan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan, baik bersumber dari buku, Undang-Undang Sisdiknas, maupun dari jurnal-jurnal yang saya dapatkan. Ya. Ini sebagai terima kasih juga atas tugasnya karena ini sebagai pemanasan bagi kami secara pribadi untuk menelaah jurnal, Prof. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh ditutup layarnya, Pak Andika. Baik, Prof. Bisa di stop share ya. Stop share aja. Eh, Share. Ya, Oke, baik. Terima kasih. Nah, itu kira-kira ya, katanya kan di S2 itu paling banyak itu harus diperoleh oleh mahasiswa gitu ya. Nah, tadi di akhir Pak Andika menyampaikan apa sebagai satu tantangan ya, tugas itu sebagai satu tantangan, jangan jangan menjadi beban gitu ya. Yang tadinya mungkin tidak mendalami ya, tidak membaca tentang konsep pendidikan dan lain-lain, tapi karena ditugaskan ya membaca dan sepertinya sangat menikmati ya dari uraian Pak Andika tadi ya. Nah, jadi itu saya kira Kang Irfan, jadi tolong ini buatkan nanti Google Drive saja gitu ya. Google Drive saja untuk pengumpulan tugas gitu ya, tes dan lain-lain. baik, Nah, ini Prof. Nanti sebagai Irfan PJ buat. ini Kang Irfan dibuatkan Google Drive. Nah, Google Drive-nya boleh dibaca ya, diizinkan Kang Irfan untuk dibaca oleh semua peserta ya. Nah, Baik, jadi Prof. semua peserta bisa membaca, jangan dikunci, jangan dikunci. Jadi, mengapa diizinkan semua membaca ya saling belajar ya.
Misalnya tadi Pak Andika ya sudah menyampaikan. Nah, kalau ingin memperoleh teman-teman yang lain bisa membaca punya Pak Andika gitu ya. Begitu juga yang lain ya. Nah, yang lain itu bisa saling belajar ya. Berarti kuliah ini mungkin yang disajikan hanya satu dua tugas gitu ya. Nah, yang lainnya silahkan kalau penasaran boleh membaca punya orang lain. Mudah-mudahan sampai akhir perkuliahan ya, sampai akhir perkuliahan semua pernah menyajikan hasil bacaannya gitu ya. Hari ini kan baru Pak Andika ya yang menyajikan. Nah, mungkin minggu depan gitu ya, atau satu hari kadang-kadang bisa saja dua orang gitu ya. Saya ingin semua teman-teman gitu ya untuk menyajikan hasil bacaannya berbagi gitu ya. Nah, kalau di Google Drive berbagi file silahkan bebas saling membaca gitu ya. Saling membaca karena tujuannya kan belajar ya. Tujuannya belajar. Jadi di Google Drive itu tersimpan semua dokumen perkuliahan kita gitu ya. Ada ada tugas mungkin ya. Nanti ada UTS gitu ya. Itu nanti di satu Google Drive mungkin kemudian di dalamnya berisi ya tadi mungkin ada tugas satu, tugas dua dan seterusnya. Nah, silahkanlah teman-teman saling membaca ya. Harap saling membaca karena informasi dari saya mungkin terbatas gitu ya. Mungkin terbatas. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak Andika yang sudah membuka kegiatan perkuliahan kali ini dengan memaparkan hasil bacaannya secara inti gitu ya. Dari materi itu sudah dipaparkan oleh Pak Andika gitu ya. Saya akan mencoba menambahkan gitu ya beberapa hal mungkin melengkapi ya dari apa yang Pak Andika sampaikan tadi. Nah, saya coba, oke. Nah, saya coba di sini makna pendidikan, pengajaran gitu ya, dan pelatihan. Tadi intinya sudah disampaikan gitu ya. Nah, saya akan bagi tiga bagian ya. Tiga bagian untuk pemaparan ini. Pertama pendidikan gitu ya, pengajaran dan training atau pelatihan ya, atau pelatihan. Nah, mungkin hari ini hanya pendidikan saja ya. Itu tidak apa-apa. Kita selesai. Jadi minggu depan kita masih bisa membahas. Kemudian nanti masih ada teman yang bisa memaparkan apa sudut lain gitu ya, pandangan lain dari apa yang kita bahas gitu ya. Nah, tadi sudah disinggung juga ada dua istilah ya di dalam pendidikan pedagogi gitu ya. Nah, tadi untuk orang orang dewasa itu ada andragogi gitu ya. Nah, kita, dibedakan gitu ya. Ada pengertian pedagogi, ada andragogi. Nah, kalau pedagogik secara sederhana adalah ilmu tentang perkembangan gitu ya. Nah, dan pendidikan anak. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat definisi gitu ya. Definisi kan ada anak gitu ya, ada orang dewasa gitu ya. Mungkin ada orang tua ya. Kalau kita lihat di mana di hukum gitu ya. Kalau anak yang tersangkut hukum kan disebut anak, masih disebut anak ya, Bapak Ibu. Anak siapa namanya gitu ya. Nah, ini di kasus itu ya, di kasus hukum itu masih disebut anak. Anak itu mungkin definisinya dari sisi usia ya, kebanyakan di kita gitu ya. Dari sisi usia sampai jenjang pendidikan SMA sepertinya masih disebut anak. Ada tinjauan lain, ya tinjauan psikologi mungkin ya. Ada Bapak Ibu saya kira yang mendalami usia-usia anak
berdasarkan psikologi. Oke, jadi ada pedagogi, ada andragogi. Ada banyak Bapak Ibu pengertian tentang pendidikan ya. Jadi tadi sudah disinggung ya tentang pendidikan. Nah, ini John Dewey menyebutkan bahwa pendidikan itu pengorganisasian ya dan pembentukan pengalaman yang berlangsung. Itu kira-kira makna atau pengertian pendidikan gitu ya. Nah, kemudian Henderson menyebutkan ya, nah, pendidikan itu proses pertumbuhan ya. Proses pertumbuhan dan perkembangan. Ini yang merupakan hasil interaksi ya, nah, individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik berlangsung sepanjang hayat. Nah ini, jadi ada proses ya, proses pertumbuhan, proses perkembangan, nah hasil aksi ya. Nah interaksi dengan apa? Dengan lingkungan sosial, lingkungan fisik ini yang berlangsung sepanjang hayat. Tadi kan sudah dibedakan ya, ada tiga eh, lembaga pendidikan, ada formal, non formal dan informal. Nah, makanya biasanya di pendidikan formal para orang tua itu kan berusaha menyekolahkan anaknya itu dalam rangka supaya lingkungan sosial gitu ya dan lingkungan fisiknya baik gitu ya. Sehingga itu yang akan memberikan dampak ya, memberikan pengaruh nanti terhadap proses pertumbuhan dan perkembangannya gitu ya. Itu pengertian lain. Tadi Pak Andika sudah menyinggung gitu ya, pengertian pendidikan berdasarkan undang-undang. Jadi sementara ini kalau kita bicara sistem pendidikan nasional, kita masih merujuk pada Undang-Undang 20 ya tahun 2003. Nah, walaupun ini sekarang sudah mulai katanya diusulkan untuk direvisi ya. Nah, tahun 2023 sudah mulai ada usulan-usulan katanya untuk merevisi Undang-Undang 20 ya. Nah, tadi Pak Andika sudah menjelaskan bagaimana definisi ya pengertian pendidikan berdasarkan eh, undang-undang ya. Nah, di sini bahwa pendidikan itu usaha sadar gitu ya, dan terencana. Nah, ini yang menjadi titik tolak kita gitu ya, bahwa dilakukan secara sadar dan terencana. Nah, makanya mungkin tadi Pak Andika menyebut eh, kementerian kita cenderung mengurus yang formal gitu ya. Nah, ini karena di amanat undang-undangnya ini usaha sadar dan terencana gitu ya. Mungkin itu mengapa fokus walaupun sebetulnya sekarang di pendidikan itu sudah ada VNF ya, pendidikan non formal dan sudah ada direktur pendidikan keluarga kalau nggak salah ya. Bapak Ibu bisa lihat di struktur ya, struktur Kementerian Pendidikan ya. Jadi VNFI ya, pendidikan non formal dan informal itu ada pendidikan non formal itu masuk kayak kursus dan lain-lain itu di non formal ada pendidikan keluarga yang memang eh, belum menjadi fokus utama gitu. Ya fokus utamanya masih tetap pada pendidikan formal ya. Nah, di sini suasana dan proses pembelajaran gitu aktif ya untuk mengembangkan potensi diri ya. Potensi yang ada pada diri siswa. Nah, ini nih yang seharusnya. Jadi seharusnya sistem persekolahan gitu ya, sistem pendidikan lain-lain itu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh. Walaupun banyak juga katanya ya sekolah itu yang belum apa ya, yang belum menumbuhkan gitu ya, yang belum menumbuhkan potensi diri siswa. Mungkin malah ada potensi diri siswa yang apa, yang terhambat gitu ya.
Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar pengendalian diri kepribukan gitu ya bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi ini kalau kita lihat tadi tujuan tujuan Sisdiknas gitu ya, itu sudah sangat lengkap gitu ya, sudah sangat lengkap. Jadi bagaimana mengembangkan potensi diri ya. Oke, nah berikutnya pendidikan adalah usaha sadar ya. Usaha sadar yang dilakukan nah, untuk menumbuhkan, untuk mencari, mendapatkan ilmu pengetahuan ya melalui proses belajar mengajar baik dalam pendidikan formal, non formal dan informal. Jadi pendidikan itu sangat sangat luas gitu ya. Jadi bisa mencakup pada tiga sistem pendidikan. Nah, tadi sudah disinggung juga apa fungsi gitu ya. Nah, fungsi dari kembali ke Undang-Undang 20 ya karena undang-undang itu kan menjadi rujukan gitu ya di dalam mengembangkan satu sistem pendidikan. Nah, di sini dalam Undang-Undang 20 itu bisa dilihat ya bahwa tujuan pendidikan nasional berfungsi untuk ya, mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik ya, menjadi manusia yang iman dan bertakwa ya, akhlak mulia, sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi manusia yang ini fungsinya. Nah, jadi kalau kalau ini belum tercapai gitu ya, berarti fungsi pendidikan ini belum mencapai tujuan, belum mencapai fungsi seperti yang diamankan Undang-Undang 20 ya, Undang-Undang 20. Nah, kemudian ada ahli lain yang menjelaskan bahwa fungsi pendidikan itu adalah dikembangkan oleh suatu negara untuk meningkatkan peradaban bangsa gitu ya, agar memiliki nilai-nilai yang itu fungsi dan definisi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, silahkan Bapak Ibu. Ada yang punya pendapat tentang definisi, tujuan, dan fungsi. Mangga, mangga. Pak Wildan mungkin punya pendapat, punya pandangan, mangga Pak. Dari hasil bacaannya juga boleh boleh disampaikan. Ya, Prof. Terima kasih. Eh, Mungkin kalau melihat dari yang sudah saya baca, Prof. Jadi pendidikan ini kan diartikan sebagai sesuatu yang umum ya. Jadi menyiapkan, istilahnya seperti menyiapkan sumber daya manusia lah gitu kan, sehingga bisa menjalankan apa yang menjadi tugas dia gitu, baik itu sebagai pribadi di lingkungan terdekatnya ataupun lingkungan yang lebih luas. Nah, adapun dari pengajaran sendiri itu menarik sih kalau saya perhatikan gitu ya. Jadi dari tahun sebelumnya itu lebih banyak maksudnya yang definisi lama ya, itu diartikannya itu seperti satu arah gitu kan. Seperti satu arah, ada orang dewasa ataupun guru yang memberikan sesuatu, mengajarkan sesuatu gitu kepada anak-anak gitu atau peserta didik gitu. Nah, berikutnya dalam perkembangannya eh, di apa ya, ada pembaharuan mungkinnya definisi gitu dari ahli yang berbeda, bahwa pengajaran ini disebutkan ada interaksi. Nah, ini mungkin saya jadi ingat zaman dulu saya SD, Prof, mungkin
agak lama ya, tahun 90-an, itu ada kurikulum CBSA, Hmm. apa ya, siswa aktif ya, Ya, SA-nya itu. cara Cara belajar belajar siswa siswa aktif. aktif, ya itu betul Nah, gitu kan. Nah, mungkin karena saya tidak mengalami ya sebelum CBSA itu seperti apa, dan mungkin jadi penasaran gitu sebelum CBSA ini sistem pengajaran di Indonesia itu seperti apa. Kemudian setelah ketika CBSA seperti apa, dan mungkin sekarang sudah berubah lagi gitu. Saya juga kurang paham gitu karena bukan bukan dari dunia pendidikan. Nah, itu yang saya mungkin ingin tanyakan Prof, yang terkait apa ya, perkembangan dari definisi pengajaran itu sendiri. Dan kalau dilihat terkait dengan pelatihan, dari definisi yang saya baca kebanyakan itu terkait dengan skill ya gitu. Jadi kalau pengajaran lebih ke eh, apa mungkinnya kognitif ya gitu. Sedangkan kalau untuk pelatihan biasanya penekanannya pada psikomotorik gitu. Nah, itu mungkin eh, apa ya? Apakah yang saya baca ini gitu sudah tepat atau mungkin ya, ya, sekarang ya, ada pergeseran lagi? Mungkin dua 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 poin itu, Prof. Terima kasih. ya, ya. Baik, terima kasih. Nah, ini saya sudah sangat bangga ya dengan Bapak-Bapak yang begitu cepat gitu ya untuk belajar gitu ya. Itu kan jadi tujuan tujuan kuliah itu ya untuk apa yang tadinya jarang baca mungkin menjadi, walaupun awalnya mungkin terpaksa membaca gitu ya, tapi itu sangat terlihat bagaimana apa ke niat gitu ya, kemauan dari Bapak Ibu. Jadi yang bukan dari dunia pendidikan, istilahnya sudah masuk gitu ya. Tadi di misalnya belum menyebut ranah kognitif gitu ya, afektif dan psikomotorik. Mohon maaf Pak ya, ini ada yang menghubungi.
Baik, mohon maaf. Ini kebetulan saya pendamping apa ya di SMK, SMK Pusat Keunggulan gitu ya. Jadi tadi pas sekolahnya nelpon. Baik Bapak Ibu, nah itu kira-kira beberapa apa pandangan ya tentang pendidikan ya. Tadi Pak Wildan menyebutkan pendidikan itu lebih luas ya lingkupnya. Kemudian kalau pengajaran itu lebih kognitif, lebih kebanyakan ke kognitif, kecuali untuk pendidikan kejuruan gitu. Dan training itu biasanya lebih banyak ke psikomotorik. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, nah ini porsinya lebih lebih. Kemudian memanusiakan manusia artinya memberikan, meningkatkan kesadaran gitu ya. Nah, jadi ada bagaimana seorang pendidik itu menyadarkan apa ya? Menyadarkan siswa lah gitu ya kalau jadi kemudian mencerdaskan bangsa bangsa. Kemudian kiprah lain adalah upaya sadar ya dalam mendidik siswa. Nah, yang terpenting ya bahwa seorang pendidik itu memberi bantuan, gitu ya. Jadi guru itu sebetulnya memberikan bantuan ya kepada apa kepada pesertanya, gitu ya, kepada peserta didik, gitu ya. Nah, potensi yang ada di dalam apa potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, bantuan potensi apa? Nah, kita tahu bahwa seorang pendidik, seorang siswa itu dia punya potensi fisik, punya potensi sosial dan potensi mental termasuk di dalamnya adalah kecerdasan, ya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral kan ya. Sekarang itu teori yang berkembang kan, teori tentang kecerdasan ganda kan ya. Kecerdasan ganda. Nah, itu teori tentang kecerdasan ganda. Kalau dulu kan orang selalu mengagungkan IQ ya, intelligentsia quotient itu intelektual itu dulu. Nah, tapi penelitian-penelitian terakhir katanya IQ itu hanya memiliki kontribusi kecil gitu ya, kontribusi kecil dalam apa meningkatkan kesuksesan dari siswa. Nah, ternyata yang besar itu adalah apa potensi lain yang ada dari siswa, potensi kecerdasan. Itu yang penelitian-penelitian terakhir tentang apa IQ itu ternyata katanya dampaknya tidak lalu yang besar itu adalah kemampuan-kemampuan lain ya, potensi-potensi lain yang berada di dalam diri. Kalau Bapak Ibu membaca teori perkembangan apa tentang kecerdasan sekarang ya sudah kan kecerdasan tunggal gitu ya. Jadi kalau dulu kalau dibilang kecerdasan ya ukurannya IQ gitu ya. Terus sekarang kalau dibilang kecerdasan ya sudah kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan tunggal, kecerdasan ganda sekarang sudah kecerdasan majemuk. Malah di arsitektur sekarang dikembangkan kecerdasan ruang gitu ya, spasial. Kecerdasan spasial itu harus dimiliki gitu ya oleh
seorang arsitek. Itu kira-kira bagaimana kiprah dari seorang pendidik gitu ya, seorang pendidik dalam pengertian umum. Nah, apa pendidik dalam pengertian khusus ya. Nah, pengertian pendidik dalam pengertian umum ya seluruhnya termasuk kita ya, sebagai orang tua, sebagai warga masyarakat, nah juga melakukan proses apa kan gitu ya. Walaupun secara spesifik itu kan kalau kita berbicara pendidik itu lebih condong ke guru gitu. Nah, ke guru kepada sistem. Nah, kalau kita lihat nilai pendidikan ya, nah nilai pendidikan menurut UNESCO gitu ya, ini ada beberapa hal gitu ya, ya nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Pertama, otonomi gitu ya. Nah, jadi pendidikan itu diharapkan memberikan kesadaran ya, pengetahuan, kemampuan kepada individu maupun kelompok untuk hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi, diharapkan pendidikan itu akan menciptakan kemandirian, nah, menumbuhkan, menciptakan kemandirian. Nah, yang kedua bahwa nilai pendidikan menurut UNESCO adalah equity, gitu ya. Nah, equity itu keadilan. Jadi bahwa tujuan pendidikan itu harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya ya, nah, dengan memberi pendidikan dasar yang sama. Nah, sekarang di Indonesia kan yang masih wajib belajar itu pendidikan dasar 9 tahun. Jadi kita lihat perkembangan wajib belajar gitu ya. Kalau zaman dulu kan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun ya. Nah, karena apa? Karena kondisi masyarakat pada waktu itu ya belum berkembang. Maka eh, dulu dibuatlah SD di mana-mana begitu. Bapak Ibu pernah mendengar ada SD Impres gitu ya. Nah, SD Impres itu SD yang dibangun gitu ya secara khusus ya berdasarkan instruksi Presiden itu zaman Pak Harto. Bapak Ibu yang dari daerah mungkin tiba-tiba di satu tempat yang kosong gitu ya dibuat sekolah dasar gitu ya disiapkan guru-gurunya. Nah, itu SD Impres. Nah, itu karena apa? Karena pada waktu itu pemerintah mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun. Nah, sekarang sudah meningkat kan wajib belajar pendidikan dasarnya menjadi pendidikan dasar 9 tahun, berarti sampai jenjang SMP ya. Sampai jenjang SMP berarti kalau kewajiban ya seluruhnya harus ditanggung oleh negara gitu ya. Nah, oleh negara makanya mungkin yang di SMP gitu ya, putra-putrinya yang SMP negeri ya. Kalau swasta kan lain lain. Jadi kalau di SMP negeri harusnya tidak tidak membayar apa-apa gitu. Walaupun ada tambahan lah untuk memberikan pangan ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi, nah malah di beberapa daerah ya termasuk Jawa Barat sekarang. Jawa Barat itu sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun gitu ya. Nah, itu 12 tahun. Jadi kalau 12 tahun ya harus jenjang SMA gitu. Artinya mungkin dalam beberapa tahun depan tidak ada lagi warga Jawa Barat gitu ya yang tidak pernah gitu ya, yang tidak pernah sekolah di jenjang pendidikan SMA gitu ya, pendidikan menengah sekarang. Nah, itu sudah mulai beberapa daerah mencanangkan gitu ya. Nah, kalau daerah sudah mencanangkan itu gitu ya, karena pendidikan itu kan masuk pada otonomi daerah ya, dikelola oleh daerah. Kalau SD, SMP itu kan dikelola oleh kabupaten kota gitu ya. Kalau jenjang SMA gitu ya, SMK dan sekolah luar biasa itu dikelola oleh provinsi.
Nah, Jawa Barat misalnya sudah mencanangkan bagaimana supaya warganya itu masa sekolahnya itu 12 tahun. Nah, ya sekarang kan masih di angka 9 tahun lebih gitu ya. Kalau 9 tahun ya masih yang besar warga Jawa Barat. Nah, ingin dalam beberapa tahun ke depan itu seluruh warga Jawa Barat itu minimal apa minimal sampai jenjang pendidikan menengah gitu ya. Jadi wajib belajar 12 tahun. Nah, sekarang provinsi menggratiskan lah dalam tanda petik gitu ya sekolah ya untuk SM. Walaupun di sana sini kan ada kekurangan ya, kekurangan sehingga masih ada partisipasi masyarakat yaitu di Pergub, di peraturan menterinya masih boleh gitu ya, partisipasi dari masyarakat dalam menunjang pendidikan. Nah, kemudian menurut UNESCO nilai pendidikan itu harus survival, yang berarti bahwa pendidikan, nah ini akan mewariskan ya kebudayaan dari satu generasi pada generasi berikutnya. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Jadi bagaimana pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini merupakan nilai pendidikan dari UNESCO tersebut. Nah, ini sehingga kita kan suka mendengar gitu ya. Di Indonesia itu ada ribuan bahasa daerah gitu ya. Nah, kita mendengar ada beberapa bahasa daerah yang hilang. Nah, yang hilang, mengapa hilang ya? Karena tidak diwariskan gitu ya dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, sehingga mengapa misalnya di setiap jenjang pendidikan itu ada muatan lokal ya. Nah, muatan lokalnya itu kalau di Jawa bahasa dan budaya Sunda misalnya. Mungkin kalau di Jawa bahasa dan budaya Jawa, kalau di Makassar mungkin bahasa dan budaya Makassar dan lain-lainnya. Itu semuanya tujuannya adalah supaya pendidikan ini punya nilai survival. Artinya tidak ada yang hilang gitu ya. Tidak ada yang hilang. Misalnya kebudayaan satu daerah sampai hilang. Nah, kebudayaan yang paling mudah dilihat itu kan dari bahasa ya. Dari bahasa itu akan terlihat. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada unsur-unsur pendidikan ya. Nah, unsur-unsur pendidikan, nah itu pertama ada subjek. Ada subjek yang dibimbing. Ini yaitu peserta didik. Kemudian ada orang yang membimbing. Tadi Pak Wildan menyebut orang dewasa yang memberikan bimbingan. Nah, itu yang kita sebut dengan pendidik ya. Pendidik itu adalah orang dewasa yang memberikan ya kepada peserta didik. Kemudian ada interaksi ya. Jadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik itu yang kita sebut dengan interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik, namanya interaksi edukatif. Kemudian tujuan pendidikan ya. Nah, tujuan pendidikan itu arah. Ini biasanya tujuan pendidikan di kita itu merujuk tadi kan Pak ya, merujuk pada undang-undang undang-undang Sisdiknas itu merupakan rujukan gitu ya dari bagaimana kita untuk mencapai. Kemudian pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Nah, itu yang disebut materi ya. Nah, jadi ada materi yang harus disampaikan ya. Kemudian yang kedua, cara yang digunakan dalam bimbingan, alat-alat dan bukti. Pak Wildan menyinggung salah satu contoh metode ya, metode pembelajaran itu ada cara belajar siswa. Nah, itu di tahun 90-an gitu ya.
Mungkin sebelumnya kira-kira seperti apa? Nah, kalau kita lihat sejarah tadi memang di awal-awal itu kan terjadi dalam pembelajaran itu kan satu arah. Mungkin karena waktu itu misalnya terutama di SD kan orang-orang pada waktu itu kan belum bisa baca gitu, belum bisa berhitung, belum bisa menulis, jadi lebih banyak instruksi gitu ya yang diberikan oleh pendidik. Tapi ke sini dengan perkembangan perkembangannya bahwa metodenya harus disesuaikan gitu ya. Tentunya di kurikulum 2013 gitu ya. Nah, kita mengenal misalnya ada metode pembelajaran saintifik gitu ya. Dan fungsi guru itu nanti bergeser gitu ya sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Jadi terus berkembang. Jadi alat dan metode itu terus berkembang. Media pembelajaran ya. Nah, jadi sekarang mungkin kita bisa belajar melalui jarak jauh seperti ini gitu ya. Nah, kalau dulu harus ketemu ya satu ruangan gitu, ruang kelas. Sekarang dengan perkembangan alat dan teknologi ya, kira-kira bisa melalui aplikasi Zoom. Gitu ya. Oke, yang berikutnya tempat. Nah, itu lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikannya kalau kita mungkin sekarang lingkungan pendidikannya melalui Zoom gitu ya. Kita berkumpul di satu kelas gitu ya. Nah, ini jadi Zoom ini lingkungan pendidikan yang bagaimana terjadi interaksi antara siswa dan guru tapi melalui pembelajaran itu unsur-unsur pendidikan ya dari UNESCO. Nah, kalau kita lihat komponen Bapak Ibu ya, jadi ada komponen di dalam sistem. Yang pertama ada raw input. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya. Nah, raw input itu peserta didik. Peserta didik dan berbagai karakteristiknya gitu ya. Nah, dengan berbagai ciri ya. Nah, dengan berbagai cirinya kira-kira seperti apa ciri-ciri siswa itu. Jenjang S seperti apa, SD itu sangat terbantu ya. Dan berkembang beberapa sekolah kan ada yang mengadakan tes minat bakat dan lain-lain. Nah, itu dalam rangka untuk melihat gitu ya bagaimana raw input. Kemudian yang kedua masukkan instrumental gitu ya. Nah, instrumental input ini instrumental input itu adalah bisa dari pendidik ya, non pendidik, kurikulum gitu ya, prasarana, anggaran dan jadi instrumental input. Nah, kita tahu misalnya kurikulum ya. Kurikulum itu kan berkembang terus-menerus gitu ya. Berkembang secara terus-menerus. Nah, misalnya mungkin yang saya ingat misalnya ada kurikulum 84 gitu ya, tahun 94, kemudian 2004 ya, kemudian 2013 dengan berbagai nama gitu ya. Sekarang kan kurikulum kita itu disebut kurikulum merdeka. Kalau itu kurikulum merdeka itu kurikulum hasil pengembangan dari kurikulum 2013 ya. 2013 kira-kira seperti nah, jadi ini kira-kira ada instrumental input banyak berpengaruh ras yang arsitek itu terlibat gitu ya nah, di dalam menyiapkan instrumen sarana prasarana menyiapkan gedung dan lain-lain itu kira-kira masukan yang kedua ya. Nah yang kedua environmental ya. Ini environmental itu lingkungan meliputi
sosial budaya, keamanan, agama, ekonomi, alam, dan lain-lain. Ini environmental. Jadi, biasanya pelaksanaan pendidikan di suatu daerah dengan sosial budaya tertentu itu beda gitu ya. Nah, mungkin di Papua itu apa beda dengan pembelajaran di Jakarta misalnya. Nah, dengar misalnya di Papua itu pada masa masa tertentu anak-anak itu tidak bisa masuk sekolah gitu ya. Karena misalnya membantu orang tuanya di ladang misalnya. Nah, ini di beberapa daerah terjadi seperti itu. Maka kalender pendidikan di suatu daerah itu ya harus sesuaikan gitu ya. Kemudian agama yang berbeda biasanya pendekatan kondisi ekonomi ya, alam semesta alam dan lain-lain itu yang disebut. Nah, dari raw input kemudian instrumental input, implemental input, nanti keluarnya gitu ya. Keluarnya itu adalah lulusan. Lulusan itu yang kita sebut dengan output gitu ya, lulusan. Nah, bagaimana lulusan itu kan ditentukan gitu ya. Pertama oleh raw inputnya, kemudian oleh instrumental input dan environmental input. Itu di dalamnya proses pembelajaran gitu ya. Nah, proses pembelajaran itu akan mempengaruhi lulus kualitas lulusan satu lembaga pendidikan itu akan dipengaruhi oleh ya raw input peserta didik yang masuk gitu ya. Mungkin satu sekolah peserta didik yang masuknya ya sudah pandai-pandai gitu ya sehingga proses pendidikan yang tidak terlalu baik ya pelajaran ya akan menghasilkan lulusan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Jadi eh, lulusan kan satu jenjang itu kira-kira komponen sistem pendidikan itu Bapak Ibu ya tentang pendidikan nanti mungkin minggu depan saja kita lanjutkan tentang pengajaran ya secara spesifik sambil nanti beberapa teman untuk menyajikan gitu ya minggu depan. Jadi ini akan fokus ke pengajaran. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan dulu silahkan. Nah itu tentang pendidikan ya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman juga gitu ya. Nah ini saya melengkapi kira-kira pandangan gitu ya tentang pendidikan. Baik, ada yang mau ditanyakan silahkan. Pertanyaan maka Bapak Ibu. Saya, Prof, Ya, enggak. eh, yang saya mau tanyakan, kayak contohnya peninggalan bersejarah yang dalam bentuk teks itu dikategori itu, Prof. Ya, ya, gimana? Kurang belum tertangkap. Itu kan di peninggalan bersejarah ada peninggalan bersejarah yang dari segi tulisan, dari bentuk tulisannya dari zaman ke zaman. Nah, itu kalau seperti itu dikategorikan pendidikan jenis apa ya, Prof? Untuk Ya, belajar gitu. ya. Baik, kan tadi pendidikan itu sangat luas ya. Di dalamnya tadi termasuk salah satu nilai pendidikan itu kan harus survival gitu ya. Pewarisan dari satu budaya gitu ya, atau satu kebudayaan kepada kepada eh, penerusnya gitu ya. Nah, itu. Maka tadi kalau ada satu bukti-bukti tadi ya, artefak, nah itu pendidikan dalam arti pewarisan, gitu. Pewarisan budaya. Ini banyak di arsitektur ya tentang pewarisan-pewarisan budaya, misalnya di apa ya
di daerah itu ada, setiap daerah misalnya punya rumah adat gitu ya. Nah, rumah adat punya budaya tersendiri gitu ya di dalam sistem pendidikan. Nah, di kita sistem pendidikan yang paling tua itu katanya kan sistem pendidikan pesantren gitu ya. Nah, jadi sistem pendidikan pesantren itu sistem pendidikan yang paling tua gitu ya, berkembang di Indonesia. Nah, sekarang kan banyak diadopsi sistem pendidikan pesantren di pendidikan modern gitu ya, dengan istilah eh, apa, sekolah terpadu gitu. Sekolah terpadu atau boarding school gitu ya. Nah, boarding school itu kan sebetulnya mengadopsi gitu ya. Nah, mengadopsi sistem pendidikan pesantren. Ini banyak dikembangkan sekarang, boarding. Jadi sekolah berasrama, nah itu banyak diadopsi sekarang ya. Banyak. Jadi saya kira mungkin juga di antara Bapak Ibu putranya ada yang ikut boarding gitu ya. Kemudian ada yang full day school gitu ya. Nah itu kira-kira beberapa sistem pendidikan seperti itu. Jadi tadi termasuk pada pewarisan budaya ya. Jadi ya, di Kemendikbudristek itu ada salah satu dirjen gitu ya. Itu namanya Dirjen Kebudayaan ya. Dirjen Kebudayaan itulah yang mengurus ya. Nah, yang mengurus tentang budaya-budaya masyarakat ya, budaya masyarakat. Ini dari hasil Dirjen Kebudayaan itu biasanya ada yang dimasukkan ke dirjen lain. Oh, ini harus dimasukkan di kurikulum misalnya. Nah, itu mungkin di mata pelajaran sejarah dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa saya komentari ya. Nah, yang lain mah enggak. Enggak, kalau ada yang mau memberi komentar atau menambahkan, nah itu bebas ya. Kalau ada pertanyaan dari teman, boleh memberi komentar, boleh memberi jawaban. Enggak, kalau ada, ya kalau tidak ada mungkin cukup dulu ya. Silahkan untuk difoto ya sebagai bukti pertemuan ya. Kang Irfan boleh difoto ya. Boleh dikirim ke Bapak Ibu yang memungkinkan Baik, untuk Pak. untuk apa membuka video silahkan untuk ya, kecuali yang mungkin ada di perjalanan, ada di project itu tidak memungkinkan untuk membuka video silahkan untuk foto ya sebagai bagian dari kuliah. Nah, enggak Kang Irfan, nah, kalau sudah boleh dikirim saya ya nanti. Baik, Satu Prof. layar ya, satu layar ya ini. Ya, baik, Prof. Rekan-rekan izin screenshot. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, Terima baik. kasih. Ada pertanyaan cukup? Bapak Ibu silakan untuk istirahat 10 menit ya sebelum perkuliahan berikutnya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. Terima Masih, kasih, Prof. Prof. ya, Buat yang riset, kayaknya ada kuliah lagi ya hari ini. Jam 8.40 sama Bu Lilis.